Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menyebut 5 dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan Peggy bukan bagian dari pelaku. Menurut Hotman, penetapan Peggy sebagai tersangka adalah bukti hukumnya belum kuat. Hotman Paris bilang 6 terpidana kasus Vina kembali di BAP polisi sebelum Peggy ditangkap. Dalam BAP, 6 dari 5 terpidana menyebut Peggy bukan pelakunya. Hanya 1 terpidana yang mengatakan Peggy sebagai pelaku pembunuhan Vina. Hotman meminta polisi benar-benar menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan tidak terburu-buru menetapkan sebagai tersangka. Keluarga Vina juga mengaku kecewa dengan sikap polisi yang menghapus 2 DPO lainnya. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. 4 rekan kerja Peggy siap bersaksi membuktikan Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. 4 rekan kerja Peggy adalah Suharsono alias Bondol, Ibnu, Suparman, dan Robi yang juga adik kandung Peggy. Mereka adalah kuli bangunan yang menjadi rekan kerja Peggy di Bandung. Mereka siap jadi saksi kunci yang bisa memastikan pada malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Peggy berada di Bandung bukan di Cirebon. Pada malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, mereka bilang bersama Peggy tidur di bedeng yang ada di lokasi proyek pembangunan rumah di Bandung. Itu Peggy sama Mas Robi ya? Iya. Di mana? Di bedeng di Bandung. Di Bandung. Iya. Tanggal? Lupa. Tanggal 27 Agustus 2016 itu sama lagi bareng di situ? Kayaknya bareng. Bareng. Ngapain aja waktu itu Mas di tanggal segitu? Malam? Tiduran. Tidur. Artinya benar kalau si Peggy ada di Bandung ya? Iya benar, ada di Bandung. Siap memberikan kesaksian kalau diperlukan? Siap. Kejadian Nono pulang, saya lagi tidur, nggak tahu dia Nono pulang. Terus tengah malam saya bangun tuh lihat Peggy masih ada di bedeng lagi tidur, samping pintu. Tanggal berapa itu Pak? Kurang tahu tanggalnya sih, nggak ingat. Nah, pas kejadian itu tanggal? Iya, tapi paginya saya tanya ke Peggy, Bondol kemana, nggak ada. Bondol pulang, tapi izinnya sama Peggy pulang. Karena nggak tahu. Paginya masih ada di situ, paginya tuh. Iya. Kejadian Bondol pulang. Sama Peggy. Jejernya, ya berjalingan lah. Oh, berdempetan ya? Iya, Berdempetan ya. Jejer ya. Itu bareng aja. Iya bareng aja. Satu bedeng bareng. Satu bedeng itu bareng, tapi posisi tidurnya nggak ingat. Tapi intinya ada di situ ya? Iya, Berapa, Pak? ada di situ. Tanggal berapa Bapak ingat? Malamnya tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 malam. Sementara di depan keluarga Vina, mantan Wakil Bupati Cirebon membantah anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Wahyu Ciptaningsih menyebut tuduhan yang diberikan kepada kedua anaknya berdampak psikologis. Wahyu juga mendukung langkah hukum keluarga agar kasus pembunuhan Vina terungkap sehingga tidak menjadi isu liar. Kelahiran tahun 1999. Dan yang ketiga, kelahiran situasinya membuat nyaman, kita kena sanksi sosial juga di lingkungan tidak nyaman. Ya mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan yang hoax ya. Karena berdampak sekali kepada anak saya ya secara psikologis ya. Dari nama ya. Cuma hanya saja memang ada kemiripan nama ya. Tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya Rama bukan Dani ya. Begitupun juga Satria Robi Saputra ini ya dipanggilnya Satria. Yang mudah-mudahan dengan klarifikasi dengan Bang Hotman, dengan para pengacara juga di sini, ini menjadi terang benderang dan yang saya inginkan juga dari keluarga Vina juga supaya mendapatkan keadilan.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan SPDP kasus pembunuhan Vina dan Eki dari Polda Jabar. Kejati Jawa Barat menyiapkan 6 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus ini. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya menyatakan telah menerima SPDP kasus Vina dari Polda Jawa Barat 22 Mei lalu. Cahya menyebut dalam berkas SPDP dari Polda Jabar hanya ada satu tersangka, yaitu Peggy Setiawan alias Perong. Terkait lokasi sidang, Kejati Jawa Barat belum bisa memastikan apakah akan digelar di Bandung atau di Cirebon. Persidangan akan mulai digelar setelah Kejati menerima berkas perkara dari Polda Jabar. Jaksa penuntut umum Kejati Jabar sudah menerima SPDP pada tanggal 22 Mei 2024. Tindak lanjutnya, pimpinan sudah menunjuk jaksa penuntut umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. SPDP itu? Di dalam SPDP itu hanya satu tersangka, tersangka atas nama P atau PS. Berarti. Dan inilah Kampung Rancakasiat, tempat yang disebut sebagai lokasi Peggy bekerja saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina terjadi. Menurut Ketua RT setempat, tahun 2016 memang banyak pengerjaan di Kampung Rancakasiat. Sejauh ini, Peggy bersikeras berada di lokasi proyek saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina terjadi. Kalau di sini lingkungannya perumahan semua, jadi banyak orang asing yang datang ke sini. Gitu ya, kita nggak tahu semuanya orang-orang yang datang ke sini gitu. Berarti banyak pendatang juga yang Betul. Kalau ada pekerjaan itu emang suka dari luar atau dari mana mungkin para pekerjanya? Kalau pekerja mungkin ya kita juga kurang tahu masalah pengurus, mungkin ada yang dari luar juga, ada yang dari lingkungan sini gitu. Kurang tahu karena tahun 2016 ya saya sendiri belum menjabat selaku pengurus di sini. Kita beralih ke informasi dari Ketua MPR Bambang Susatyo.